warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama praktikan Rahmayanti dari kelas M252 dengan NIM 2504075000013. Di sini praktikan akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Sebelum itu, praktikan akan menjelaskan secara singkat mengenai pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan diartikan sebagai adanya pertambahan ukuran, volume, serta bertambahnya sel-sel secara irreversibel, di mana hal tersebut itu tidak dapat kembali ke ukuran yang semula. Sedangkan perkembangan adalah diartikan sebagai peristiwa yang terjadi pada tubuh secara biologis dan tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dapat diketahui dengan adanya perubahan fisik tubuh manusia secara metamorfosis dengan menuju tingkat kedewasaan. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan antara tumbuhan kacang hijau yang terkena matahari dengan tidak terkena cahaya matahari. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, yaitu alat yang pertama, gelas sebanyak 4 buah, kapas secukupnya, kantong hitam sebanyak 2 buah, label nama sebanyak 4 buah juga, di mana bahan yang digunakan tersebut itu ada kacang hijau dan air secukupnya. Adapun langkah kerjanya, yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Merendam biji kacang hijau di dalam air selama 24 jam. Yang ketiga, siapkan gelas plastik sebanyak 4 buah dan di setiap gelasnya itu diberi label dengan nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Yang keempat, di setiap gelasnya diisi dengan kapas secukupnya. Langkah kelima itu berilah air pada masing-masing gelas dengan air secukupnya. Adapun langkah yang keenam itu masukkan 5 biji kacang hijau yang sudah direndam ke dalam gelas pertama dan tempatkan pada tempat yang terang. Adapun langkah yang ke-7 itu masukkan 5 biji kacang hijau yang sudah direndam ke dalam gelas kedua dan tempatkan di tempat yang gelap. Langkah ke-8, masukkan 5 biji kacang hijau yang sudah direndam ke dalam gelas ketiga, lalu bungkus gelas tersebut ke dalam plastik hitam dan letakkan pada tempat yang gelap. Adapun langkah yang ke-9 yaitu masukkan 5 biji kacang hijau yang sudah direndam ke dalam gelas keempat, lalu bungkus gelas tersebut dengan plastik hitam dan ditempatkan di tempat yang terang. Selanjutnya, amati dan catat perubahannya, diantaranya panjang batang, banyak daun, warna daun, dan kondisi batang selama 5 hari. Setelah mengamati perubahannya, marilah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan penuntun yang sudah disediakan di dalam buku. Dapat praktikan simpulkan bahwa selama 5 hari pengamatan, pertumbuhan kacang hijau menunjukkan perbedaan yang jelas tergantung kondisi cahaya pada hari pertama. Semua biji masih dalam tahap awal perkecambahan, ditandai dengan munculnya radikula atau calon akar, dan belum adanya batang maupun daun.
Memasuki hari kedua hingga hari kelima, kecamba yang diletakkan di tempat terang gelas 1 tumbuh lebih pendek, tetapi batangnya kuat, tegak, dan daunnya berwarna hijau segar. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya sangat berperan dalam pembentukan klorofil dan proses fotosintesis sehingga tanaman tumbuh sehat. Sebaliknya, kecamba di tempat gelap, gelas 2 dan gelap total pada gelas 3 yang dibungkus plastik itu mengalami pertumbuhan batang yang jauh lebih panjang atau etiolasi, tetapi kondisinya lemah, kurus dan berwarna pucat kekuningan hingga berwarna hampir putih. Daunnya juga tidak berkembang dengan baik karena tidak adanya cahaya untuk fotosintesis. Pada kecamba yang dibungkus gelas 4, pertumbuhannya berada di antara kondisi terang dan gelap. Batang cukup panjang namun tidak sekuat di tempat terang, dan warna daun hijau pucat karena cahaya yang memasuki terbatas. Kesimpulan utamanya yaitu cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Tanaman yang mendapat cahaya cukup tumbuh lebih baik, sehat, dan kuat, sedangkan tanaman tanpa cahaya tumbuh lebih cepat, memanjang tetapi lemah dan tidak berkembang dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.